to my YouTube channel. Dan nggak kerasa banget udah bulan Desember teman-teman, dan udah jadi bulan terakhir di tahun 2024 ini. Bener-bener kayak cepet banget waktu berjalan dan udah sampai bulan Desember sekarang. Dan seperti biasa di reading vlog kali ini aku bakalan ngasih tahu ke kalian reading plan apa aja yang aku rencanakan akan aku baca, buku-buku apa aja yang bakal aku baca di bulan Desember, sama aku juga mau ngasih tahu buku apa aja yang udah aku selesai di bulan November kemarin. Dan bulan November kemarin aku bisa nyelesain 5 buku dalam sebulan, dan itu bener-bener kayak insane banget. Makanya reading goals aku kayak udah di luar ekspektasi aku untuk tahun ini. So ya langsung aja untuk videonya. Oke, aku udah bawa contekannya buku apa aja yang udah selesai aku baca di bulan November kemarin. Pertama aku udah selesaiin Things We Left Behind by Lucy Score. Absolutely amazing. Kayak seperti yang aku kasih tahu di bulan November kemarin, itu bener-bener eksekusinya di luar dugaan aku, dan aku happy banget sama eksekusinya oleh di series itu by Lucy Score. So, sorry banget, belibet banget. Dan untuk selanjutnya aku selesai baca King. Itu kayak King by S.J. Tilly. Kemudian aku juga selesai baca Nero by S.J. Tilly. Itu tuh kayak lebih ke mafia billionaire gitu, romance gitu, dan selesai. Dan akhirnya aku juga nyelesain Mafia Romance juga. Ini by Neva Altach. Jadi aku selesaiin Broken Whisper. Kemudian aku juga nyelesain Painted Scars. Jadi itu tuh generasi pertama dari buku yang sebelumnya aku baca. Aku lupa judulnya, kayak ada bis-bisnya gitu, bakal aku taruh di sini. Aku lupa banget itu series itu. Dan akhirnya aku selesai itu. Kenapa aku bisa tiba-tiba nyelesain Mafia Romance? I don't know why. Kayak moodnya tuh bener-bener pengen banget sesuatu yang obses, protektif, alpha gitu, tapi lebih ke mafia. Dan itu tuh happy banget. Aku highly rekomendasi buat kalian yang senang banget atau hobi banget baca Mafia Romance. Itu aku happy banget sama ceritanya, dan insane banget, kayak butterfly. Aku nangis, aku jengkel. So tapi kisahnya nggak begitu kompleks, karena setiap itu kan namanya juga interconnecting kayak gitu ya. Setiap buku punya cerita masing-masing, cuman nggak seintens kisahnya si ini Michelle Hart itu King of Mafia series. Terus aku selesai Fake Dark Vows by Vivi Skies. Aku bener-bener kayak author ini baru banget, karena aku random nyari di Goodreads. Jadi ini lebih ke billionaire romance gitu. Aku sedikit agak gimana ya sama buku ini. Kemarin banyak banget yang aku skip dari buku itu waktu ngebacanya, karena I don't know, aku nggak tahu kenapa aku kayak bener-bener trigger pengen baca itu, tapi juga trigger banget pengen cepet-cepet selesaiin buku itu, karena menurut aku itu bukunya simple banget dan shallow banget. Tapi alhasil aku nyelesain, dan aku cuma ngasih 2 bintang. I don't know why aku bisa nyelesain buku itu, aku nggak tahu. Tapi yang jelas aku selesai buku itu. November kemarin aku bisa nyelesain 5 buku. Dan oh ya, ngomongin soal reading goals aku reading goals aku di tahun 2024. Akhirnya tahun 2024 ini aku udah selesai baca 42 buku teman-teman. Kayak insane. Aku udah baca 42 buku, dan sampai nggak ada tempat lagi untuk aku ngasih kotak untuk bulan Desember. Dia ada habis 42 buku. Dan ini bener-bener kayak kemajuan banget. 2023 kemarin aku cuma bisa nyelesain berapa buku aku lupa, kayaknya 30-an. Dan tahun ini aku udah selesai 42 buku. So happy. Maybe bakalan aku tambahin di bulan Desember ini, aku nggak tahu berapa. I don't know. So ya, itu tadi wrap up aku bulan November. Dan untuk reading plan aku di bulan Desember ini, aku bener-bener kayak nggak mau extravagance, karena aku lagi adaptasi sama sesuatu yang baru. Aku bakal ceritain maybe besok, aku nggak tahu, karena malam ini aku nggak mau dulu nyeritain live update aku. Aku malam ini cuman mau ngasih tahu November wrap up sama reading plan aku, sama aku ada buku haul sedikit. So ya, langsung aja untuk reading plan aku. Aku masih bener-bener ini di top priority aku, Love Redesign by Lauren Asser. Aku nggak bisa nyelesain ini bulan November akhir itu, karena bener-bener kayak moodnya lagi hilang banget. Dan
jujur aja sampai detik ini, sekarang udah tanggal berapa wait? Sekarang udah tanggal 10 Desember aku belum baca satu buku pun, karena aku masih ngeburuin lagi ngerombak nilai-nilai murid-murid aku karena sebentar lagi bagi rapor, dan aku juga nyelesain banyak banget kerjaan aku di sekolah karena wait itu bakal aku ceritain besok. Moving on, dan ini adalah top priority aku di bulan Desember. Aku bener-bener pengen banget ngelesain ini sama ini bukunya si Laurie Gilmore karena vibe-nya kan Christmas. Aku juga mau nyelesain yang I don't know, kayaknya sih aku mau loncat ke The Christmas Tree Farm yang ini, karena yang The Cinnamon Bun Book tuh aku bener-bener kayak The Cinnamon Bun bookstore tuh aku bener-bener gak dapet moodnya, I don't know why. Makanya aku kayaknya bakalan loncat langsung ke The Christmas Tree Farm. Ini buku ketiga ini, karena kan sekarang lagi vibe-nya lagi Christmas gitu. Maybe aku bakal baca ini setelah aku nyelesain Love Redesign, karena Love Redesign tuh dikit lagi maybe aku bakalan cepet nyelesainnya, I don't know. So itu tadi reading plan aku, baru 2 buku yang bener-bener pengen banget aku selesai di bulan Desember. So ya, itu tadi reading plan aku sama November wrap up, dan selanjutnya aku bakal ngasih tahu mini haul aku di bulan Desember ini. Oke, moving on. Sekarang kita menuju ke book haul aku, mini book haul aku, dan ini benar-benar jadi book haul terakhir aku di tahun 2024. Aku beli 4 buku dan ini semuanya dari Peri Plus. Aku beli di official store-nya Peri Plus di Shopee. Jadi sebenarnya udah lama banget ada di keranjang belanjaan aku, tapi kayak aku tuh kayak ngecek terus ada nggak sih diskon, diskon gitu. Dan akhirnya kemarin ada diskon, jadi aku check out 2 kali untuk buku ini. Jadi empatnya ini aku 2 kali check out karena lebih murah sih. Ini bener-bener kayak free ongkir sampai rumah aku. So aku buka dulu sebentar. Oke, jadi keempat buku ini semuanya stand alone, cozy, fantasy, cottagecore gitu deh. Kayaknya aku juga lupa apa aja yang aku beli. Masih ingat beberapa. Ada juga yang kayaknya thriller deh. Ada juga, I don't know. So bahkan aku buka dulu. So aku udah lama banget nggak beli buku standalone by the way, makanya kayak excited banget karena selama ini kan ngabisin series kayak gitu. So oke, ini 2 buku pertama dan oh my god, I'm so excited. Oke, yang pertama ini adalah The Story Collection. Lihat, The Story Collection by Evie Woods. Jadi ini kayak buku kedua, sebenarnya aku nggak tahu ini buku kedua, tapi ini sama ini adalah author yang udah aku punya bukunya. Wait, aku ambil dulu bukunya. Jadi Evie Woods ini nih aku belum baca buku yang tahun lalu aku beli. Yang tahun aku beli, lihat ini. Ini lebih tipis sih, lebih tipis. Tapi vibe-nya sih kayaknya sama. Jadi bercerita tentang perpustakaan gitu. I don't know. Oke, so akhirnya aku kayak nyari contekan gitu di Goodreads ini. Goodreads ngasih rate 4,6 bintang gitu. Dan ini ternyata fiction, historical fiction gitu, terus fantasy, magical realism, romance gitu. Terus books about books, terus misteri juga, contemporary juga. Dan ini plotnya ada di Ireland atau di Irlandia. Dan ini berkisah, jadi kayak lebih ke masa lalu terus ke masa depan gitu. Jadi 100 years ago, Anna, a young farm girl, volunteers to help an intriguing American visitor translate fairy stories from Irish to English. Jadi ini lebih ke tentang sejarahnya fairy kayak gitu, sama kayak bukunya si Emily Wilds, maybe vibe-nya, I don't know. Jadi kayak kemudian present day, kayak Sarah Harper, dia itu seorang I don't know, dia kayaknya dia dari New York gitu, terus kayaknya dia juga nyari tahu tentang kisahnya si Anna tadi, tentang translate buku-buku tentang fairy kayak gitu, maybe, I don't know. Dan aku kenapa beli ini karena aku tuh suka banget sama vibe-nya, sama halnya kayak The Lost Life Bookshop walaupun aku belum baca, dan aku bener-bener kayak intrigue banget. Aku intrigue banget buat baca ini, bener-bener kayak 2 buku ini, I don't know when, aku gak tahu kapan, tapi aku bener-bener kayak bener-bener niat banget pengen baca 2 buku ini. Makanya aku kayak oke, aku harus beli buku yang kedua itu, walaupun sebenarnya ini nggak ada hubungannya, cuman lebih ke
cerita buku lain dari si Evie Woods ini, dan aku belum tahu banyak soal buku ini di Bookstagram ataupun di BookTube. Aku nggak tahu, mungkin karena aku nggak cari tahu sih. So maybe aku bakal ngasih tahu, aku bakal coba cari tahu tentang reviewnya dari buku-buku ini. So ya, ini dia buku pertama, The Story Collector by Evie Woods. Ini jadi buku pertama aku di mini haul kali ini. Oke, kemudian di paket yang sama untuk buku kedua aku beli A Tempest of Tea by Hafsah Faizal. So ini aku udah lama banget kayak tertarik banget sama buku ini. Jadi ini nih lebih ke apa ya? Gimana ya? Kayak fantasi supernatural kayak gitu. So jadi Hafsah Faizal itu adalah autornya yang duologi Wihan The Flame. Aku belum baca buku itu dan aku sama sekali nggak punya buku itu karena aku sedikit nggak begitu tertarik sama buku itu. I don't know why. Tapi aku tertarik banget sama buku ini. Jadi kisahnya si cewek ini dia kayak punya tea shop kayak gitu, tapi tiba-tiba setiap kali ada visitor yang datang gitu tuh kayak punya misteri tersendiri, dan dari situ dia kayak tahu cerita-cerita, terus jadi kayak dia tuh berperan sebagai detektif out of nowhere. I don't know, aku nggak tahu deh. So ini benar-benar kayak aku tertarik banget karena dia bakalan menguak kisah-kisah misteri yang lagi berlangsung kayak gitu. I don't know. Intinya kayak gitu plotnya, dan aku benar-benar tertarik banget dengan baca buku ini. So ini tadi A Tempest of Tea by Hafsah Faizal. Kalian kalau udah ada yang pernah baca buku ini, please kasih tahu ke aku gimana reviewnya, gimana menurut kalian buku ini. Maybe aku bisa kayak, I don't know kapan juga, aku nggak tahu juga kapan bakal baca buku ini. So I don't know. So itu tadi buku kedua dari paket pertama, dan sekarang aku mau buka paket kedua. Periplus nih amazing banget, walaupun aku nggak nambahin kardus, tapi lihat deh tebel banget bubble wrapnya, makanya gue kayak aman. Ini dia buku keduanya. Oke, buku pertama dari paket kedua. Ini benar-benar kayak aku antisipasiin banget buku ini. Begitu tahu kalau si author ini kayak ngerilis buku ini tuh aku kayak langsung kejang-kejang. Aku kayak excited banget. Aku sebenarnya udah kayak masukin e-booknya di Moon Plus Reader aku, dan aku juga kemarin sudah sempat bahas buku apa aja yang aku masuk. Tapi ini cuman ada satu buku yang baru rilis di Periplus dari author ini, makanya aku langsung cepet-cepet begitu ada diskon aku langsung ambil. Aku takut kehabisan kayak gitu. So yang pertama ini adalah salah satu author favorit aku. Jadi aku pertama kali baca duologi dia itu tuh tahun 2020 kalau nggak salah, aku lupa. Dan author itu adalah Adrian Young, penulisnya si Fable sama Namesake duologi, dan buku yang aku beri adalah The Unmaking of June Farrell. Oh, maka lihat deh bukunya, covernya so pretty, so freaking pretty. Oh my god, ini The Unmaking of June Farrell by Adrian Young. Ini kayak stand alone gitu, lebih ke misteri, magic, romance kayak gitu, dan ini berhubungan juga sama waktu. Aku nggak tahu apa-apa tentang buku ini. Aku kemarin pun pengen baca buku ini, kayak cek ombak, baca satu chapter dulu gitu di Moon Plus Reader aku, tapi belum kesampaian. Makanya aku kayak, oh ada buku fisiknya, aku harus beli. Aku nggak tahu. Dan itu kayak insane banget. Aku nggak tahu, dan aku bakalan coba baca buku ini karena ini stand alone dan tipis banget, lihat deh, tipis banget. So ya, ini bercerita tentang Oke, jadi ini berkisah tentang si June Farrell. June Farrell itu ternyata cewek, teman-teman, dan dia itu tuh jadi ini di salah satu kota kecil di North Carolina kayak gitu. Dia ini punya farm flower gitu, flower farm gitu, kebun bunga. Jadi dia itu tinggal sama neneknya, tapi ternyata keluarga Farrell itu tuh punya kayak mystery curse kayak gitu, punya sejarah tersendiri. Dan sepeninggalnya neneknya, dia tuh kayak malahan dikasih kayak nemu-nemu clue-clue yang ditinggalin sama neneknya yang menuju ke suatu realm atau suatu tempat di mana dia bisa membongkar sebenarnya keluarga dia tuh apa sih sebenarnya, terjadi apa sih, apa sejarah dia tuh gimana sih kayak gitu. Jadi dia akan menemukan dunia baru yang berhubungan sama keluarganya gitu sih kalau aku lihat dari belakangnya. I don't know. Jadi ini lebih
berkecimpung tentang time, terus magic, sistem misteri kayak gitu. So I don't know, aku bener-bener kayak antisipasi banget baca buku ini karena bener-bener aku belum pernah baca bukunya Adrian yang setelah Fable Duology. So aku excited banget baca buku ini, The Unmaking of Junfero. Jadi ada 3 buku sebenarnya dari Adrian yang udah aku masukin di Moon Plus Reader, termasuk ini. Itu adalah aku kayak udah ngasih tahu ke kalian sih sebelumnya buku apa aja, dan ternyata yang ada di Peri Plus itu baru buku ini, makanya aku kayak why kayak gitu. So wait, ada 2 buku selanjutnya, yaitu adalah bukunya apa sih, apa ini, Spells for Forgetting sama The Last Legacy yang udah aku masukin di sini. Dan yang aku udah baca itu yang Spell for Forgetting, aku udah baca udah kayak cek ombak kayak gitu, makanya aku kayak loh kok nggak ada ya buku yang ini. Ternyata yang ada cuma The Unmaking of Junfero, yang maksud aku yang ready gitu di Peri Plus, makanya aku langsung beli ini. So excited. Oke, ini dia buku terakhir. Jadi ini bener-bener kayak aku ngelihat buku ini ada di mana-mana. Sebenarnya aku pengen cover yang satu lagi. Jadi dia ini ada 2 cover, tapi yang cover satu lagi itu tuh kayak hardcover gitu dan mahal banget, 300 ribuan, kayak no. Dan ternyata Peri Plus kayak rilis baru untuk paperbacknya, makanya aku langsung beli. Dan itu adalah A Study in Drowning by Eva Reid. So ini ini juga magic meet mystery juga. Jadi ini lebih ke gimana ya, sama aja tentang gimana sih dia tuh kayak ngasih tahu tentang mencari tahu tentang fairy kayak gitu. Bener-bener kayak hampir sama semua kisahnya sama Emily Wilds, tapi maybe plotnya beda ya, aku yakin beda. Dan dia tuh kayak gimana sih, dia ini seorang student, jadi rival juga, kayak rivals to romance maybe, I don't know. Ini juga ngomongin tentang perpustakaan, tentang buku-buku, tentang Fairy King kayak gitu. Jadi si dia ini siapa sih namanya, aku lupa, belum tahu. Wait, Evie. Jadi ini adalah berkisah tentang si Evie. Jadi dia tuh percaya sama tentang kehidupan fairy kayak gitu, dan dia tuh kayak nyari tahu tentang Fairy King segala macam ini itu, dan akhirnya dia malah ketemu sama dark forces lah, misteri lah, magic system yang selama ini nggak dia sangka-sangka kayak gitu. So ini dia A Study in Drowning by Eva Reid. So keempat buku ini bener-bener kayak aku bener-bener excited banget pengen baca, terutama Junfero ini sama si ini Study in Drowning. So ini tadi tambahan koleksi aku, 4 tambahan koleksi buku aku di tahun ini, dan ini jadi terakhir. Dan ini jadi terakhir book haul terakhir aku di tahun ini. Aku nambah koleksi aku 4 buku lagi, dan aku bener-bener butuh rak baru teman-teman. I don't know. Pokoknya jelas ini dia. I'm so happy with this, dan aku nggak tahu kapan baca buku ini. I don't know, karena banyak banget ya biar aku. Tapi aku seperti yang aku kasih tahu kemarin, aku mau baca sesuai mood aku, jadi aku nggak bakalan maksain diri. Tapi yang jelas aku udah ngumpulin 4 buku lagi, dan I'm so happy. So aku bakalan, sebelum aku menutup vlog kali ini, sebenarnya ini lebih ke vlog ya, bukan reading vlog, karena sumpah aku tuh udah ngerencanain kemarin kan di opening kalau reading plan apa aja yang aku persiapkan untuk bulan ini. Tapi apalah daya, teman-teman aku bener-bener kayak nggak bisa nyelesain 1 buku pun di bulan Desember ini. Dan untuk update-nya Love Redesign ini aku udah sampai di chapter 27. Jadi selesai 26, aku baru mau masuk 27, dan kayak setelah itu tuh aku kayak kehilangan niat gitu untuk baca ini, karena tiba-tiba buku ini jadi kayak modelnya tuh kayak inconvenience gitu, kayak dan aku tuh kayak what the hell, kenapa kayak jadi 180 derajat berbalik kayak gitu tuh. Tapi aku yang bikin aku jengkel itu tuh mereka tuh mutual gitu loh, feelingnya tuh mutual gitu loh, kayak sama-sama gitu loh, sama-sama masih tertarik satu sama lain gitu loh. Tapi kenapa nggak mau jujur gitu, kayak what. Jadi aku tuh jengkel banget. Dan selain itu juga, kenapa
beberapa faktor yang bikin aku kayak nggak bisa nyelesain buku ataupun nggak bisa nyentuh buku di bulan ini. Itu banyak banget. Pertama, 2 minggu pertama di bulan Desember itu kan aku sibuk kayak mau ulangan akhir semester. Terus setelah seminggu ulangan, terus aku kayak penilaian gitu, sama aku kayak handover karena aku memutuskan untuk resign dari sekolah kayak gitu. Aku udah memutuskan untuk nggak ngajar lagi, dan itu tuh dulu kayak keputusan yang lumayan berat, tapi memang harus aku ambil keputusan itu karena memang ada satu lain hal yang buat aku this is the time gitu, kayak times is up, kayak aku harus kayak bukan nyoba hal baru sih, kayak aku kayaknya emang harus berpisah gitu dari sekolah. Dan akhirnya aku kerja di satu badan kayak gitu, badan keuangan lah, termasuk badan keuangan di tempatku sini, di desa aku kayak gitulah. So makanya kayak minggu-minggu ini tuh minggu-minggu aku pertama kerja, dan itu tuh juga kayak sibuk banget, banyak banget kerjaan, tapi aku nikmatin banget. Dan itu tuh kayak sampai rumah aku tuh sebenarnya banyak banget waktu buat baca, tapi aku tuh kayak aku pengen pengen kayak I don't know, mungkin selam sih, lebih ke reading selam. Dan aku juga kan kemarin lagi kayak ngeberesin mini house library kayak gitu, so lebih ke office, kayak my home office kayak gitu / mini library, I don't know kayak gitu. So makanya kayak oke lah, santai dulu aja. Makanya aku bener-bener nggak bisa ngabisin satu buku pun di bulan Desember, dan aku berencana bikin kayak the best read di tahun ini. Maybe aku bakalan upload di bulan Januari, I don't know, kalau nggak di akhir tahun ini. Tapi yang jelas aku mau bikin listnya dulu, buku-buku apa aja yang jadi my best read di tahun ini. Dan aku kayak pengen memulai lagi something new kayak gitu di tahun 2025, I don't know. So ya, itu tadi update-nya. Dan aku belum bisa juga kayak ngasih full sneak peek gitu di home office / mini library kayak gitu. Aku belum, I don't know, karena ada beberapa barang yang masih pengen aku lengkapin di office aku. Makanya kayak I'm happy banget, aku senang banget karena akhirnya aku punya satu space di mana aku bisa kayak naruh semua koleksi aku di situ, dari koleksi mini Lego aku, koleksi puzzle aku, terus buku aku, terus di mana tempat aku kalau misalkan ada kerjaan kayak gitu yang aku harus selesai di rumah kayak gitu. So I'm so happy, dan maybe mulai tahun 2025 aku bakal sering-sering bikin video reading vlog di office aku, home office / library. Kayak itu nggak bisa banget ngomong itu purpose gitu, karena kayak masih belum bisa dibilang itu purpose kayak gitu. So I don't know. So dan hujan maybe bakalan ngeganggu audionya. Dan thank you so much untuk tahun ini, untuk kalian yang udah kayak mau mampir ke video aku selama setahun ini. Thank you so much, dan mudah-mudahan video-video aku bisa jadi referensi buat kalian semua, untuk kayak referensi buku apa aja yang pengen kalian baca, atau buku apa aja yang pengen kalian koleksi jadiin koleksi, something like that. So ketemu lagi di reading vlog tahun 2025, dan I'm so grateful for this year. Kayak banyak banget yang terjadi, dan aku benar-benar kayak bersyukur banget. So thanks for watching, and I'll see you in my next video. Bye.